Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Arsandi, Program Manager dari English for Education Systems British Council Indonesia. Senang sekali hari ini dapat kembali bertemu Bapak Ibu Guru secara virtual di sesi ketiga dari Work Ready Webinar Series. Webinar Series ini merupakan bagian dari program Work Ready yang adalah kerjasama antara British Council Indonesia dan PT Bank HSBC Indonesia, serta didukung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, sesuai dengan namanya, program Work Ready ini merupakan atau bertujuan untuk mendukung SMK dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja melalui rangkaian pengembangan kapasitas guru, kepala sekolah, dan juga siswa. Kemudian rangkaian webinar ini dilaksanakan untuk mendukung Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengajar dari rumah, yang berfokus pada teknologi untuk pembelajaran. Jadi nantinya webinar series ini tidak hanya berguna bagi Bapak Ibu guru untuk mengajar di rumah, tetapi juga pada saat nanti Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah. Diharapkan melalui webinar ini Bapak Ibu dapat mendapatkan bekal lebih banyak untuk semakin siap untuk mengajar dari manapun dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan beberapa hal terkait jalannya webinar ini. Yang pertama adalah seluruh jalannya webinar ini direkam dan akan ditayangkan di kanal sosial milik British Council dan akan dapat ditonton oleh umum. Kemudian yang kedua, fitur Q&A khusus digunakan untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi webinar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertegur sapa, silakan menggunakan fitur chat dan jangan lupa untuk untuk chatnya Bapak Ibu nanti ditujukan untuk all attendees and panelists supaya semua bisa melihat chat Bapak Ibu. Kemudian di akhir webinar ini, pada saat Bapak Ibu keluar dari ruang webinar, Bapak Ibu akan secara otomatis diarahkan ke halaman survei atau umpan balik. Jadi mohon luangkan waktu Bapak Ibu untuk memberikan sedikit saran dan masukan untuk program ini. Kemudian yang terakhir adalah link untuk mengunduh sertifikat dan materi akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu 1 hari setelah kegiatan ini berakhir. Jadi besok Bapak Ibu akan menerima email yang berisi link untuk mengunduh sertifikat dan materi webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai sesi webinar hari ini dengan topik teknologi untuk keterampilan berpikir siswa. Sebelumnya saya ingin perkenalkan terlebih dahulu tim pembicara yang akan menjadi atau memimpin jalannya diskusi webinar hari ini. Jadi untuk merangkaian webinar ini, kami bekerja sama dengan tim ITEL, atau Indonesia Technology Enhanced Language Learning, yang merupakan para ahli bidang teknologi untuk pendidikan. Untuk hari ini kita ada Bapak Gumawang Jati, yang juga merupakan presiden dari ITEL. Selamat pagi Pak Jati. Ya, selamat pagi Mbak Maria, juga dan selamat Ibu pagi Vinita semua. Dewi. Ya Pak. Kemudian pagi, ada Ibu Mbak Vinita Maria. Dewi. Semuanya. Pagi. Setelah itu kita ada Ibu Celia, yang minggu lalu menjadi narasumber dan kemudian hari ini akan membantu menjadi moderator kita untuk hari ini. Pagi Mbak Celia. Pagi Selain Mbak itu Maria. ada panelis lainnya yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu selama jalannya webinar maupun di akhir webinar nanti. Nah, saya ingatkan kembali bahwa fitur Q&A dikhususkan untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi webinar hari ini. Baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja webinar kita hari ini. Saya serahkan ke Ibu Celia sebagai moderator. Silahkan Ibu Celia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa lagi secara virtual dalam rangkaian webinar HSBC dan British Council Indonesia dan disupport oleh ITEL. Pagi ini topiknya adalah teknologi untuk keterampilan berpikir siswa. Ada 2 pembicara yang sangat kompeten di bidang ini, akan saya perkenalkan secara mendetail tapi singkat. Yang pertama adalah Bapak Gumawang Jati, beliau merupakan dosen di Institut Teknologi Bandung dan merupakan Presiden of ITEL. Selamat pagi Pak Jati. Selamat pagi Celia, selamat pagi semua. Dan yang kedua adalah Ibu Vinita Dewi. Beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia dan merupakan Director of Teacher Professional Development di ITEL. Selamat pagi, Bu Vinita. Selamat pagi, Mbak Celia dan semuanya. Untuk Bapak Ibu, seperti tadi Mbak Maria sampaikan bahwa Q&A atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang dibawakan oleh narasumber, silahkan diketik di bagian Q&A box.
Kemudian nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Without further ado, mikrofon akan saya serahkan secara virtual kepada Pak Jati. Silahkan Pak Jati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Kita akan mulai, saya coba share screen dulu. Ya, Vin sudah minta otoritas belum, Vin? Atau mau nanti? Sudah terlihat ya? Vinita mau minta akses untuk ini sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Oke, jadi Bapak Ibu selamat pagi. Judulnya adalah Technology Tools untuk Support Student Thinking Skills. Jadi agak ini judulnya bombastis sekali dengan thinking skills. Kita nanti akan bahas tidak semua thinking skills, tapi beberapa yang bisa kita kaitkan dengan teknologi. Jadi webinar ini sebetulnya rangkaian dari satu rangkaian begitu, ada 4 webinar. Yang pertama Pak Made dan Pak Toar memberikan prinsip-prinsip dasar pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan teknologi untuk pembelajaran interaktif. Nah, hari ini kita akan bicara sekitar teknologi untuk membantu keterampilan berpikir siswa. Nanti yang terakhir akan ada teknologi untuk assessment. Ya, jadi ini merupakan satu rangkaian yang kita coba untuk sampaikan gitu. Nah, menu hari ini kita akan mulai dengan kenapa thinking skills. Kenapa sih kok pakai mikir-mikir gitu kira-kira. Lalu kita akan bahas critical thinking sama creative thinking. Lalu aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk membantu critical thinking dan creative thinking. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan yang seperti ini juga. Nah, nanti kita akan tambahkan dengan teknologi apa sih yang bisa kita pakai untuk membantu thinking, critical thinking, dan creative thinking. Nah, kita lanjutkan dengan mengapa critical thinking perlu. Nah, ini wawasan dari global. Ada kritis secara global, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi bahwa anak-anak yang dari vokasi itu keterampilannya kurang katanya. Lalu mengakibatkan pengangguran itu ya. Penganggurannya cukup banyak, cukup bombastis begitu dan masih muda 15 sampai 24 tahun. Yang lain disebabkan karena masalah ekonomi, kondisi ekonomi dan mungkin kondisi geografis tidak dapat akses dan seterusnya. Yang dikeluhkan biasanya adalah keterampilan-keterampilan for employment. Jadi bukan keterampilan teknis, bukan keterampilan mekanik begitu, tapi necessary skills for employment sebagai seorang pekerja. Jadi sebagai manusianya, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu kenapa terjadi unemployment crisis. McKinsey juga memberikan laporan secara global hanya 43% itu yang mempunyai keterampilan yang cukup untuk bekerja, kemudian yang cukup di waktu mereka mulai masuk dunia kerja. Ya, itu secara global. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara maju pun begitu. Gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Ya, yang dilakukan oleh sekolah tentunya tidak hanya technical skills yang diberikan, tetapi ada soft skill. Ada communication, problem solving, cross-culture competencies, lalu untuk sukses bagaimana gitu. Nah, kenapa soft skill ini untuk SMK penting? Karena anak SMK nantinya tidak hanya bekerja di garda depan, pelan-pelan dia bergaul, pelan-pelan dia menjadi move up, menjadi manajer, pelan-pelan dia ada yang langsung menjadi owner dari startup gitu. Jadi itu perlulah
keterampilan skills. Kalau skill soft skill-nya tidak diasah, tidak diberi ruang, maka mereka nantinya kasihan akan di bawah terus, kalah berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, teknologi bagaimana teknologi ini bisa membantu siswa itu. Teknologi punya potensi tentunya untuk problem solving, punya potensi untuk critical thinking, communication skill dan creative thinking, tetapi potensi itu tidak bisa begitu saja otomatis membantu siswa gitu. Jadi ini perlu diolah, perlu dikelola potensi ini oleh guru. Nah, nanti kita akan lihat tips kecil lah bagaimana. Tentunya dalam waktu yang pendek kita tidak akan mengulas sampai yang dalam sekali, tapi paling tidak setelah ikut webinar ini diharapkan Bapak Ibu nanti mencoba dan bereksperimen, kira-kira begitu. Ya. Akan saya tunjukkan sedikit ini, mungkin akan saya, untuk ilustrasi saja. Ini adalah robot. Nah, saya rasa cukup untuk ini. Ya. Ini adalah contoh dari otomatisasi. Jadi kata kerennya adalah AI, Artificial Intelligence atau robot, itu akan mengambil beberapa tugas, task dari yang biasanya dilakukan manusia. Tidak pekerjaan tidak, tapi bagian-bagian tertentu akan diambil oleh robot. Seperti yang kita lihat tadi adalah pelayannya biasanya Mbak mau makan apa, nulis-nulis dan segala macam, tidak lagi dilakukan dengan HP dan segala macam. Yang menyajikan tidak lagi orang membawa nampan itu, tapi sudah robot. Yang membersihkan meja, membawa itu ke dapur dan segala macam sudah robot. Yang di dapur mungkin yang mencuci juga bukan manusia. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang diambil alih oleh robot. Jadi sesuatu yang punya pola, sesuatu yang rutin, nantinya 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, prediksi saya akan semakin banyak yang diambil oleh robot. Nah, robot ini atau AI tidak bisa berpikir kritis, dia tidak bisa berpikir, dia melakukan saja tugas-tugas yang sudah diprogramkan. Gitu. Jadi sebetulnya sekolah lalu mempunyai peluang yang sangat luas untuk mengembangkan creativity and critical thinking dari siswanya. Yang modelnya rutin-rutin, entah itu nanti kalkulasi data dan segala macam, itu nanti semua akan dilemparkan atau diserahkan ke robot. Itu ilustrasi dari tadi, dan tantangan untuk anak-anak yang kita didik sekarang, dia akan masuk ke dunia kerja yang sudah banyak didominasi dalam tanda kutip atau sedikit didominasi oleh robot-robot yang ada. Ya, nanti kita akan ulas sampai pada tools apa yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa kita. Ya. Silakan, Winita. Oke, sebentar. Terima kasih Pak Jati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi Pak Jati sudah memberikan ilustrasi kepada kita semua bagaimana perubahan yang terjadi di masa sekarang. The future yang dari dulu masa datang, ternyata masa datang itu sudah menjadi masa sekarang. Bagaimana banyak pekerjaan yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia, mulai
ambil alih atau digantikan oleh mesin dan robot. Nah, kita sebagai pengajar tentunya perlu menyiapkan siswa kita untuk bisa bekerja sama dengan mesin dan robot-robot ini. Seperti tadi Pak Jati bilang, robot itu tidak bisa merasa, tidak bisa berempati, tidak bisa berkreasi, mungkin bisa mengambil keputusan, tapi keputusan-keputusan yang berpola. Robot tidak bisa berpikir kritis. Nah, tugas kita untuk membekali siswa kita dengan kemampuan-kemampuan yang lebih manusiawi, yang tidak bisa digantikan oleh robot. Sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambar ini sebentar. Ya, kita bermain-main dengan thinking skills dulu. Sekarang silahkan Bapak Ibu lihat gambar ini. Apa yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, tuliskan di kolom chat. Oke, apa yang Bapak Ibu lihat, silahkan dituliskan di kolom chat. Kafe, restoran, meja, kursi, papan, coffee shop. Kafe lagi PSBB, oke. Itu yang saya suka. Kata-kata motivasi kelihatan juga. Oke, terima kasih. Mungkin masih banyak yang akan menulis, tapi saya minta Bapak Ibu untuk stop dulu. Stop dulu. Sekarang saya akan beri setting untuk Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu langsung begitu lihat langsung nulis ya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu adalah pemilik restoran ini. Pemilik restoran sedang PSBB, tutup, tidak ada pengunjung, pengunjungnya sepi. Kafe sedang jaga jarak gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu jadi pemilik restoran ini. Saya punya pertanyaan lain. What would you do? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bagaimana, ini dianggapnya masalah ya, sepi, tidak ada pemasukan. Bagaimana Bapak Ibu akan mencari solusi dari masalah ini? Atau apakah punya pemikiran, ide, pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi ini? Silakan ditulis di chat. Sedih, open only takeaway, delivery, jual online. Ini cepat sekali. Jualan online, delivery, memasarkan secara daring, sedih pastinya. Kerjasama dengan ojol, keren. Berkesempatan untuk bersih-bersih, pemasaran daring, jual ginjal, aduh jangan yang itu. Oke, terima kasih. Kita stop lagi ya. Thank you so much. Baik. Nah, tadi Bapak Ibu saya ajak untuk bermain-main dengan thinking skills. Ada pertanyaan yang pertama dan ada pertanyaan yang kedua. Mana yang lebih sulit? Pertama atau yang kedua menjawabnya? Yang kedua lebih sulit daripada yang pertama. Pasti. Karena yang pertama pertanyaannya adalah lower order thinking ya. Yang pertama pertanyaannya saya hanya minta Bapak Ibu untuk listing. Mungkin recalling memory. Tapi di yang kedua, Bapak Ibu perlu berpikir secara kritis atau kreatif. Makanya muncul ide-ide, oh jualan online, oh saatnya bersih-bersih, kerjasama dengan ojol, atau cuma sedih aja gitu. Kebanyakan statement-statementnya muncul berhubungan dengan problem solving. Nah, ketika kita berpikir yang pertama itu it's just thinking. Tapi ketika Bapak Ibu saya ajak berpikir untuk kedua kalinya, ada dua hal yang mungkin muncul. Pertama, otak kiri kita yang berjalan muncul dengan critical thinking. Bapak Ibu mulai menganalisa masalah, mengevaluasi, cari alasan kenapa ini terjadi, lalu membuat solusi, bikin judgment, atau membuat keputusan. Selain left brain-nya yang bekerja, right brain-nya juga bekerja. Ada solusi kreatif, ide-ide kreatif, ide baru misalnya sebelumnya tidak ada kepikiran untuk bekerja sama dengan ojol, lalu jadi kerjasama dengan ojol, atau jadi menjual secara daring, take away, tentunya akan memikirkan kemasan yang berbeda, kemasan yang lebih menarik, dan lain-lain. So, ketika kita berpikir, itu sebetulnya nggak bisa diberi batasan, oh saya mau berpikir kritis, oh saya mau berpikir kreatif. Ada irisan yang sebetulnya arahnya pada hal yang sama. Kita berusaha untuk problem solving, judgment making, decision making, dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah,
waktu kita berpikir, itu saya bilang kita tidak bisa bikin clear cut, karena seperti analoginya seperti sedang main Can You, itu untuk membuat balance, keseimbangan dalam berpikir, kita akan berpikir kritis dan kreatif. Ini yang perlu ditrainkan, yang perlu dilatihkan kepada siswa kita. Nah, kita hari ini akan bahas lebih banyak thinking deeper, bukan lower order thinking, tapi higher order thinking. Thinking skills itu banyak ya, ada analytical thinking, computational thinking, divergent thinking, dan lain-lain. Hari ini saya fokus pada dua ini saja. Kami fokus di dua ini saja. Kita akan fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan data dan informasi, karena nanti di masa anak-anak kita bekerja, mereka akan banyak berurusan dengan data dan informasi, baik itu data statistik maupun itu data-data kualitatif. Nah, nanti kita akan membahas dari 3 sisi ini. Menggunakan critical thinking dan creative thinking, satu, dengan cara memahami dulu, memahami data dan informasi. Kita akan menggunakan infografik sebagai technology tools. Lalu nanti akan bahas tentang mengumpulkan data dan informasi menggunakan survei. Yang terakhir, mempresentasikan data dan informasi menggunakan tools-tools untuk presentation tools. Oke, kita mulai ya. Infografik, Bapak Ibu ada yang pernah mengajar atau bermain-main dengan infografik di kelasnya? Adakah yang pernah menggunakan infografik? Ya, pernah, belum, baru. Ada yang baru, ada yang sudah pernah ya. Nah, infografik itu biasanya isinya ada data-data statistik, ada visual gitu. Banyak sekali digunakan saat ini, terutama di sosial media, karena dianggap cara yang mudah untuk menampilkan data statistik yang dulunya tidak menarik, sekarang divisualisasikan menjadi menarik. Ini contoh infografik, ini saya hanya mengambil sepotong infografik saja. Sebetulnya infografik itu secara umum biasanya lebih banyak dari ini. Ini membantu orang melihat data statistik dan membantu orang yang reading literasinya rendah untuk bisa memahami teks seperti ini. Sekarang kita lihat infografik ini ya. Ini infografik tentang kopi. Bapak Ibu bisa lihat. Kira-kira infografik seperti ini cocoknya untuk jurusan apa nih kalau di SMK? Jurusan SMK mana yang bisa menggunakan infografik ini? Tata boga. Cuma tata boga, yakin? Pemasaran, komputer, wisata, F&B, perhotelan, pariwisata. Ya, terima kasih yang bilang semua jurusan bisa. Betul, infografik ini walaupun kalau ketika kita berpikir cepat, ini pasti tata boga yang pertama. Tapi orang pemasaran bisa pakai, orang bagian perhotelan bisa pakai, musik juga mungkin bisa pakai, accounting, kemarin ada yang bahas tentang accounting, itu juga bisa pakai. Oke, sekarang kalau orang menampilkan infografik ini, siapa yang akan menjadi audiensnya? Mungkin bisa barista ya, atau calon pengusaha coffee shop, atau entrepreneur mungkin, dan lain-lain, perkantoran dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu lihat ada data-data signifikan di sini, misalnya orang datang ke coffee shop itu untuk meeting, berarti pengusaha akan berpikir menu seperti apa ya yang bisa diambil dari sini, atau jenis kopi yang paling disukai apa, itu berarti informasinya untuk barista. So, infografik ini akan sangat berguna untuk menggali critical thinking dan creative thinking-nya siswa. Karena dari melihat data, terus what's next? Apa yang bisa kita lakukan? Baik. Beberapa ide untuk infografik. Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah bilang sudah pernah menggunakan infografik. Ada juga yang belum pernah menggunakan infografik. Ada 2 yang bisa kita lakukan. Pertama, pakai infografik yang sudah ada seperti kopi tadi. Lalu siswanya diajak untuk tanya jawab, bikin kuis tentang konten infografik tersebut, atau membandingkan faktanya. Ini benar nggak ya faktanya? Atau mencari data-data yang
signifikan. Ini data yang signifikan mana nih? Yang persentasenya besar mana nih? Yang persentasenya kecil mana sih? Tapi yang lebih menantang adalah, nah ini contoh untuk utilizing existing infographic, bisa fact finding, bisa personal response. Ini ada presentasi kalau orang ke coffee shop biasanya meet sama friend atau meeting bisnis. Saya cocoknya di mana ya? Itu bisa diajarkan menggunakan infografik yang sudah ada. Tapi yang kalau mau lebih menantang, siswanya diajak untuk membuat infografik. Jadi kalau tadi kita pakai Bloom's Taxonomy, yang pertama itu pasti cocoknya buat bagian bawah ya, gitu ya. Kayak misalnya analyzing, ya tengah lah, analyzing, listing dan sebagainya. Kalau sudah sampai creation itu sudah top position. Bapak Ibu bisa minta siswa untuk membuat infografik tentang diri mereka sendiri. Atau ini sudah ada infografik, mereka coba bikin replikasi research-nya lewat sosial media. Sama nggak hasilnya? Atau membuat infografik proses ya, kan banyak tuh di SMK kegiatan-kegiatan yang memerlukan proses. Di situ anak-anak bisa membuat infografiknya. Sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu akan membuat infografis, aplikasinya nanti saya perlihatkan di akhir. Kalau Bapak Ibu mau membuat infografis, nggak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba bikin ya infografis tentang kopi. No. Mereka perlu tahapan-tahapan yang jelas. Perlu ada research. Perlu ada setelah research dapat data, mereka mengorganisasikan datanya. Setelah punya data, diorganisasikan, dipikirkan layout-nya mau seperti apa, bentuknya mau seperti apa. Habis itu, baru pikirkan tools. Jadi kalau yang tadi nanya tools belakangan. Sudah research, organization, structure, baru tools. Habis itu baru sharing. Ya, bisa menggunakan storyboard, tapi tentu sebelum storyboard, kita juga tetap perlu melakukan research-nya apa, organization-nya apa. Pas di bagian structure, kita bisa menggunakan storyboard. Nah, sebelum saya berbicara tentang tools-nya, kenapa kita perlu infografik? Apa hubungannya dengan thinking skills tadi? Dengan mereka memahami informasi dan membuat informasi menjadi visual, itu ada proses berpikir kritis dan kreatif yang sangat dalam. Mereka pun harus memahami informasi yang akan disampaikan, lalu memotong-motong, memilah-milah informasi menjadi layout yang menarik, membuat desainnya, warnanya yang cocok, gambarnya yang cocok, itu menunjukkan critical thinking dan creative thinking yang cukup dalam. Jadi itu akan diperlukan nanti untuk work skills mereka. Nah, tools-nya apa? Tools yang bisa dipakai, saya nggak akan menunjukkan how to caranya ya, tapi nanti di ujung ada link-link yang bisa Bapak Ibu lihat untuk tools ini. Yang pertama ada Draw.io. Ini nanti Bapak Ibu bisa membuat infografik seperti contoh infografik yang copy tadi. Ada Draw.io, ada Visme. Ini dia sudah punya template yang menarik kalau memang teknologi atau desain tidak akan menjadi faktor utama dalam pembuatan infografik ini. Bapak Ibu lebih fokus pada mereka research, mereka cari data dan lain-lain. Anak-anak bisa menggunakan template yang sudah ada, nanti tinggal dicomot-comot, masukkan datanya, gitu aja langsung. Ada Canva, ini sebetulnya favorit saya sih Canva, yang paling saya suka karena tampilannya cukup menarik, variasinya banyak, yang free-nya juga banyak. Ini yang saya tampilkan free semua ya, walaupun nanti ada bagian-bagian yang pro, gambar-gambarnya tinggal dipilih yang free saja. Tapi jika Bapak Ibu tidak mau anak-anak makan waktu terlalu banyak mendesain infografiknya, Bapak Ibu bisa menggunakan Wordle seperti ini. Jadi cuman hasil research misalnya rasa kopi yang paling banyak disukai. Nanti ada kopi vanilla latte, mocha, dan lain-lain. Tampilkan dalam Wordle seperti ini sudah cukup. Tidak memakan waktu banyak menggunakan Wordle. Selain itu ada juga ini, Night Lab. Ini bentuknya seperti timeline. Jadi bisa menceritakan sejarah kopi, misalnya apa, itu bentuknya timeline berdasarkan tahun, urutan waktu, dan sebagainya. Sudah Canva biasanya banyak yang pakai, tapi ada yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu nanti pengen belajar,
jangan semuanya dipelajari, pilih satu saja. Bisa Visma atau Canva itu menarik, silahkan klik YouTube-nya nanti ya, bisa belajar step by step-nya di situ. Oke, itu tadi tentang infografik, sekarang survei. Saya kembalikan ke Pak Jati. Ya, oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat infografik, bagaimana infografik memberikan ruang untuk hands-on dan ruang-ruang untuk berpikir gitu. Sudah melihat ya desainnya dibantu oleh robot gitu. Tapi kan yang mikir bukan robotnya kan. Jadi alat bantu yang otomatis yang lebih cepat dilakukan akan diberikan oleh ke program atau robot-robot kecil yang ada di komputer kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke survei. Survei ini nanti di dunia kerja diperlukan, ada yang formal, ada yang informal, dan berbagai survei. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana survei ini bisa membantu siswa kita dalam berpikir sebetulnya. Ya, jadi survei itu mencari informasi. Nah, mencari informasi kalau diberikan kesempatan mereka untuk mencarinya sendiri, diberikan arahan saja dan mereka akan berpikir. Untuk mengerti informasi, lalu dia formulate question, mereka membuat pertanyaan-pertanyaan dalam survei, itu memerlukan proses berpikir yang tinggi. Jadi nanti siswa SMK atau siswanya jangan dibiarkan saja, ya sudah dibuat pertanyaannya untuk survei tanpa dibimbing. Tidak akan mungkin terjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengena pada klien yang ditanyakan. Ya. Lalu nanti ada data, lalu data sudah dikumpulkan, lalu statistik dibuatkan oleh mesin, lalu bagaimana menginterpretasi data, analyze data, itu sangat penting lalu untuk langkah selanjutnya. Jadi proses-proses ruang-ruang berpikir itu nanti perlu diisi dengan bertanya dan seterusnya. Ya, oke. Kita lanjut ke kopi. Nah, ini contoh kalau saya mau buka coffee shop gitu, ya perlu ide nih. Saya nggak punya ide gitu kan. Signature flavor rasanya supaya khas banget itu bagaimana ya? Nah, saya ingin mempraktekkan untuk survei. Silakan Bapak Ibu ke bit.ly itkopi 01. Silakan. Di sana ada pertanyaannya. bit.ly itkopi 01. Ya. Coba mari kita lihat. Ya, masih saya tunggu, belum ada yang masuk rupanya. bit.ly 01. Bisa masuk? Masih loading. Ya, kita tunggu. Tolong ketik. Oke, sebentar diketikkan di chat, Vin. Tolong, Vin. Oke, sebentar. Sedang mau diketik. Oh, mohon diulang itunya. Oke. bit.ly itkopi 01. Ya, bit.ly itkopi 01. Silakan. Mungkin agak lama loadingnya.
Mungkin bisa di slideshow aja Pak, tampilan si ini paket insider ya kita. Ya. Sudah ada sih yang masuk 1. Baru 1. Agak berat ini memang. Mungkin karena diakses banyak orang dia langsung. Oke. Ada ideas untuk ada ideas untuk changers ya. Oh, ini udah banyak. Sudah banyak. Pak Jati sudah bisa masuk? Bentar, aku tak stop dulu. Ada kopi rasa pisang, daging salmon, rasa jelly, madu, sereh, brown sugar, kopi untuk remaja, pandan, strawberry. Yang paling bombastis kopi rasa daging salmon. Apa mau? Ya. Ini? Punya aku loadingnya lemot. Ya, sudah. Bentar. Oke. Share ya. Aku share sebentar untuk ya. Sudah kelihatan share-nya? Ya. Sudah. Jadi ini pertanyaannya, are there any flavor combination? Ini model surveinya. Nah, kelebihan dari survei ini, kita bisa menambahkan pro and cons. Jadi kalau sudah survei, teman-temannya nanti bisa, masa ada kopi rasa sirih, argumennya apa? Dia bisa ngasih argumen di sini. Ya, bisa pro atau cons, setuju atau tidak setuju, dan seterusnya. Jadi surveinya untuk pembelajaran nanti bisa seru, surveinya dilakukan di kelas, itu kan, terus siswanya bisa berargumen di situ. Jadi setiap orang bisa lihat nanti argumennya mana yang make sense, mana yang tidak make sense, dan segala macam. Jadi kalau zaman dulu untuk survei, hanya survei saja, ada jawaban saja. Kalau ini survei jawaban, lalu ada tim, atau kalau itu satu kelas, bisa menambahkan argumen-argumen kenapa suka, kenapa tidak suka, lalu nanti ada vote-nya. Jadi itu untuk membantu pengolahan data yang di akhir. Ya. Oke, saya kembali ke slide sebelum nanti kita main-main dengan yang lain. Kalau ini terbaca nggak, Vin, untuk slide-nya? Terbaca. Terbaca, ya. Oke, terima kasih. Jadi ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekarang saya ingin tahu informasi tentang harga. Range harganya seberapa sih orang mau pergi ke coffee shopku yang di daerah pinggiran Jakarta gitu ya. Jadi silahkan ke bit.ly/IT Kopi 02. Kalau tadi 01, sekarang 02. Di sana, lalu silahkan dicoba. bit.ly/IT Kopi 02. Silahkan. Ide Kopi 02 ya. Answer Gardenku sudah terbaca, Kavin? Sebentar, aku buka ini. Sudah. Sudah, ya. Ya, jadi ada 25.000 paling mahal, ada 15.000, paling banyak. Ada 15.000-nya banyak. Enggak ada, ya. Ada 20.000. Normal price 10.000 without topping. Masih ada yang jawab rasa di sini.
Ini numbers. Ditanya harga. Ditanya harga. Ada yang 50.000. Oh, mahal banget. Itu mocha frappe. Ya, jadi kalau ini bentuknya lain, kalau yang tadi ada argumen setelah jawaban lalu ada argumen. Kalau ini contoh survei yang cepat, ya mana yang nanti kira-kira harganya make sense gitu, nanti akan muncul yang paling besar di sini, gitu ya. Jadi seperti Wordle lah kira-kira, gitu. Ini hanya untuk memberikan ide survei seperti apa tampilannya ya. Saya kembali ke slide lagi. Sebentar. Bisa sudah kembali kah, Vin? Sudah ke price range slide saya, Vin? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Ya, saya lanjut ya. Ide untuk menggunakan survei. Nah, survei itu untuk cari favorit. Ya, contohnya favoritnya apa klien saya. Nah, untuk ke sana anak-anak harus dibantu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan favorit. Tidak mungkin anak-anak begitu saja dilepas lalu pertanyaan di dalam kuesionernya atau di dalam surveinya terus nanti arahnya kemana-mana. Yang mengarahkan siapa? Yang mengarahkan gurunya. Ya, ada favorite, ada crowdsource solution. Jadi, umpamanya kelas ini tuh atau masyarakat di daerah itu pengennya apa sih? Cari informasi sebanyak mungkin, gitu ya. Itu untuk crowdsource. Lalu ada untuk pendapat umum lah kira-kira. Lalu ada bisa juga opini. Opininya apa ini? Pendapatnya apa? Ya. Bisa juga data to survei. Ini ada data kayak gini nih, benar atau tidak? Untuk ngecek datanya valid atau tidak, atau sudah berubah atau belum. Nah, jadi untuk collecting data pun siswanya perlu berpikir untuk terutama membuat pertanyaan supaya kliennya atau orang yang minta disurvei itu bisa menjawab dengan baik dan datanya menjadi valid, gitu ya. Jadi valid atau tidaknya data sangat tergantung pada proses berpikir sebetulnya pada anak-anak untuk bertanya. Ya, jadi itu yang perlu dikelola. Ya, ini contoh dari survei. How often do you drink coffee? Strukturnya dan segala macam. Ini tentunya perlu dibantu nanti oleh guru. Ya. Model pertanyaannya. Kalau nanti pakai software apa dan segala macam, ada banyak sekali pilihan. Ya, tetapi anak-anak balik lagi harus disiapkan karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang baik, untuk mengumpulkan data yang bisa diolah, yang make sense gitu. Itu harus bagaimana? Itu PR guru di sana. Ya, peran guru sangat krusial. Toolsnya ini yang biasa, ada surveymonkey.com, itu biasa digunakan dan sudah sangat populer. Bapak Ibu sudah sering menggunakan SurveyMonkey? Yang sudah, respon di chat, silakan. Sudah pernah atau enggak? Ada yang sudah, ada yang belum. SurveyMonkey sudah cukup lama, ini masih seperti mengajukan pertanyaan saja, tapi tidak ada polling, tidak ada agree, disagree, gitu. Ya, jadi masih mendekati dengan konvensional, tetapi bedanya nanti dia sediakan dengan grafik-grafik di akhirnya. SurveyMonkey. Ada juga, kalau ini pasti sudah ya, pakai Google Form yang gampang, gitu kan. Google Form itu enaknya disebar lewat WA, disebar lewat dunia sosial media, lalu ngisi, semua sudah dapat, lalu nanti dibantu membuat pie chart-nya, dibuat grafiknya, dan segala macam. Ya. Tapi balik lagi, isi grafik tadi bagus atau tidak, dan segala macam sangat tergantung pada pertanyaannya. Jadi siswa harus diajarin membuat pertanyaan, gitu ya, bukan
membuat surveinya, karena yang beginian template-template sudah disediakan oleh banyak robot-robot kecil, banyak program-program kecil yang ada di cloud. Ya. Nah, ini tadi yang kita coba. Ya, Tricider, silahkan kalau mau mencoba, sangat bagus. Jadi untuk ada argumen dan segala macam. Jadi untuk berlatih berpikir di situ benar atau tidak, untuk melihat judgement dan segala macam. Saya pikir sangat baik untuk pembelajaran. Ya. Answer Garden, tadi jawabnya cepat, jadi di sini nanti terlihat mana yang paling populer, akan muncul yang hurufnya paling besar gitu. Bisa dicoba. Bisa untuk supaya cepat dapat respon. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa main-main dengan alatnya dulu, Google Form dan segala macam, lalu baru dipikirkan, oh ini untuk apa, untuk memberikan saran kepada siswanya. Ya, tutorialnya ada di sini. Answer Garden tutorial ada, Tricider ada, Survey Monkey ada, yang tidak ada, yang Google Form. Google Form saya pikir sudah sering sekali dipakai. Kalau saran saya sih, Tricider silakan dicoba, ya dicobakan, menarik karena ada argumen-argumen di sana. Nah, jadi survei yang dilakukan tadi, to find information, itu perlu anak-anak diajari membuat pertanyaan, untuk memahami permasalahan secara keseluruhan, lalu cara mendapatkan informasinya bagaimana, lalu pertanyaannya seperti apa. Jadi formulate the questions menjadi krusial. Ya. Setelah nanti datanya dikumpulkan, setelah ada statistik, terus mau diapakan gitu. Itu harus menjadi diskusi-diskusi di kelas. Jadi diskusi di kelas bukan membuat surveinya, tapi justru proses-proses ini yang harus dilakukan. Ya. Menganalisa data, trendsnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa survei bisa membantu anak-anak untuk berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Gitu. Saya kembalikan ke Winita. Oke Pak, tapi saya akan pakai screen saya sendiri karena nanti mau menampilkan beberapa ini. Mohon Pak Jati stop sharing. Stop sharing, ya. Thank you. Let me try. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah melewati dua aktivitas besar ya. Yang pertama, kita udah bahas tentang infografik. Dalam infografik itu, siswa diajak untuk memahami data yang ada di gambar atau justru mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya bisa menggunakan yang tadi Pak Jati jelaskan, yaitu menggunakan survei. Tapi hal yang cukup krusial ketika kita melakukan dua kegiatan tadi adalah setting audience. Kita tidak bisa meminta siswa untuk tiba-tiba bikin infografik, membuat survei, kalau mereka tidak ditempatkan mereka itu siapa, role-nya sebagai apa, dan audience yang akan menonton, membaca infografiknya siapa, audience yang akan dikirimi surveinya siapa. Jadi setting audience itu sangat penting untuk membantu siswa pun berpikir kritis dan kreatif gitu. Kalau yang mau lihat infografik saya si A, orang seperti apa, gambarnya akan seperti apa, warnanya seperti apa, tampilannya seperti apa, dan lain-lain. Sama juga dengan bagian ini, presentation. Saya yakin kegiatan ini hampir semua guru pernah melakukannya di kelas. Tapi mungkin ada yang setting audience, tapi ada juga yang audience-nya ya teman di kelasnya saja. Gitu. Tidak di-set bahwa mereka adalah investor misalnya, atau mereka adalah orang yang akan bisnismennya atau calon pembeli dan lain-lain. Jadi perlu kita membuat setting audience yang jelas ketika mau mengajarkan tentang presentasi. Kenapa presentasi itu penting? Ini tidak hanya urusannya dengan public speaking ya, tidak hanya urusannya dengan pembelajaran bahasa.
pada bagian persiapan ketika mereka mengumpulkan materi untuk presentasi, mengorganisasi pemikirannya, slide-nya dan sebagainya, di sini proses kreatif thinking dan critical thinking sangat kental. Bagian persiapannya. Nah, selain itu mereka juga perlu building confidence kan, mau bicaranya seperti apa, menampilkan slide-nya seperti apa dan lain-lain. Ini ada urusan dengan linking image, menghubungkan gambar dengan teks supaya mereka bisa engage, mereka bisa terlibat dengan audiens. Di sini perlu empati. Siapa yang akan nonton presentasi saya? Orang muda, orang tua, anak-anak, orang dewasa, businessman, sosial levelnya seperti apa, middle kah, upper level kah, lower level kah, itu semua akan menjadi faktor penentu ketika mereka membuat slide-nya. Dan bagi guru-guru, ini menjadi alat ukur untuk melihat learning outcomes-nya. Bahasa mungkin bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi yang penting adalah tadi, setting audience. Kalau sudah di set audience-nya, nanti kesananya akan lebih jelas, lebih clear untuk anak-anak. Saya yakin hampir semua orang pernah pakai Microsoft PowerPoint. Digunakan mungkin untuk presentasi di depan kelas atau presentasi di sebuah perlombaan dan lain-lain. Tapi saya akan menunjukkan contoh menggunakan ThinkLink. Adakah Bapak Ibu yang pernah menggunakan ThinkLink sebelumnya? Oke, ini adalah ThinkLink. ThinkLink ini sebetulnya sangat sederhana kelihatannya, karena dia cuma satu gambar saja ya. Ini taman hidroponik. Mungkin ada Bapak Ibu yang dari SMK Pertanian, tapi di balik gambar ini ada proses yang panjang yang perlu dilakukan oleh siswa. Di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada titik-titik kecil. Nah, ThinkLink ini bisa nge-link ke video. Bentar, saya sepertinya belum meng-on-kan share computer sound. Oke, ini bisa link ke video. Semoga internet saya kencang. Video ini adalah video cara bertanam. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This Iklan dulu sebentar ya, skip ads. Nah, ini tentu Bapak Ibu yang di SMK Pertanian sudah sangat familiar ya dengan membuat hidroponik. Anak-anak bisa membuat video seperti ini. Saya nggak akan teruskan. Oke, intinya proses video processing yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan taman hidroponik, lalu bisa dikembalikan ke ThinkLink-nya tadi. Sebentar. Oke, bisa dikembalikan lagi ke ThinkLink. Ini tadi kita di gambar ini nge-link ke video. Selain itu, di gambar ini bisa juga nge-link ke tips. Ini saya buat dalam bentuk teks saja. Ada tips untuk perlengkapan media tanam. Ada arang sekam dan lain-lain ini. Suaranya kecil ya? Apakah sudah cukup terdengar sekarang? Internet di tempat saya agak kurang baik. Semoga terdengar ya. Oke, nah ini bisa bentuknya teks. Tentunya ini pun perlu persiapan membuat teksnya. Lalu bisa juga link ke ini nge-link ke infografik. Misalnya tadi di bagian awal Bapak Ibu meminta siswa untuk membuat infografik. Nah, ini infografik proses membuat taman hidroponik. Jadi tampilan yang sangat sederhana ini sebetulnya di baliknya ada proses-proses panjang yang pernah dilakukan oleh siswa. Seperti PowerPoint, ya seperti PowerPoint, hanya bedanya ini online. Kita kalau mau share tinggal klik linknya, share ke Facebook, share ke Instagram, share ke calon penonton dan lain-lain. Itu bisa, ya kecuali kalau PPT-nya PPT Google Slides ya, itu pun bisa dilakukan. Oke, itu tadi ThinkLink yang mungkin Bapak Ibu bisa coba selain menggunakan
PowerPoint. Nah, beberapa ide untuk menggunakan kegiatan presentation. Yang sering dilakukan pasti mempresentasikan data hasil survei tadi ya, hasil survei yang dilakukan di tahap sebelumnya bersama Pak Jati itu bisa dipresentasikan di sini. Mempresentasikan opini, berita, atau hasil research itu bisa dilakukan. SMK pasti banyak sekali menggunakan membuat sesuatu yang ada tahapan-tahapannya. Nah, mereka bisa memotret, memvideo setiap tahapan-tahapannya, lalu dipresentasikan. Nah, dipresentasikannya salah satunya bisa digunakan ThinkLink. Satu lagi, tadi saya di awal berbicara tentang audience. Nah, pitch company ini seru apabila Bapak Ibu bisa mengeset audience-nya adalah calon investor. Orang yang akan menginvestasikan uangnya untuk ide usaha para siswa. Pitch company ini biasanya presentasinya nggak bisa 30 menit, nggak bisa 1 jam. Saya pernah mendengar bahwa perusahaan hanya perlu hanya akan menyediakan waktu 3 sampai 5 menit untuk calon pengusaha mempresentasikan idenya. Jadi gimana dalam waktu 3 sampai 5 menit anak-anak bisa pack informasi sehingga menjadi informasi yang bisa dijual kepada perusahaan investor. Nah, itu penting untuk dilakukan, audiensnya di-set, lalu anak-anak diminta untuk bikin presentasi yang sangat efektif, pack informasinya sangat menarik untuk company tersebut. Tentunya tidak bisa pakai slide yang terlalu panjang. Nah, ThinkLink bisa menjadi salah satu solusi di sini. One page presentation. Tools-nya, PowerPoint saya skip saja. Nah, untuk presentasi, PowerPoint kadang-kadang membuat kita stuck dengan presentation slides yang wordy, banyak kata-kata gitu. Kalau kita menggunakan template yang ada di Canva, itu memungkinkan kita membuat presentasi yang bisa lebih menarik. Prezi ya, cuman kalau saya kadang-kadang suka jadi pusing kalau ngelihat Prezi karena muter-muter gitu ya. Selain itu ada Genially, saya suka pakai Genially juga. Template-nya keren-keren di sini. Saya akan perlihatkan sedikit tentang Genially. Selain untuk presentasi, bentar, saya tunggu dulu slide-nya loading. Apakah sudah? Nah, sudah terlihat ya. Genially, ada yang pernah coba pakai? Genially bisa untuk presentasi. Ininya banyak, template-templatenya banyak. Tapi selain buat presentasi, saya akan liatin yang untuk personal branding. Presentation is not only presenting ideas ya, bukan cuma presenting ide, tapi juga mempresentasikan diri, mempresentasikan bio. Template-nya banyak ya seperti model Canva juga. Jadi anak-anak bisa diajak membuat personal branding. Internet saya agak lemot nih. Mereka bisa bikin CV, CV-nya tidak berbasis Microsoft Word gitu ya, tapi CV-nya bisa sangat menarik dan sangat beragam template-nya, biografi, bisa bikin about me. Ini perusahaan-perusahaan zaman sekarang maunya CV seperti ini, bukan CV-CV yang nama, tempat tanggal lahir, alamat, pakai .2 gitu. Itu sudah so yesterday. Sekarang CV perlu membuat yang seperti ini. Oke, itu tadi Genially. Silahkan di explore ya. Ya, Canva itu paling banyak dipakai, tapi karena sudah banyak dipakai template-nya jadi membosankan, itu lagi. Kita perlu mulai geser ke tempat lain, bisa coba pakai Genially, Visme, dan lain-lain gitu ya. Oke, ini tadi yang ThinkLink, nanti bisa dieksplor juga. Ini dia jadi gambar, terus bisa nge-link ke video, nge-link ke website, nge-link ke teks, nge-link ke blog, dan lain-lain. Ini how to-nya. Silakan coba sendiri saja. Oke, nah tadi itu kan kita sudah melewati 3 tahap, 3 jenis aktivitas.
Sekarang saya kembalikan aja ininya ke Pak Jati, mikrofonnya ke Pak Jati untuk menjelaskan lebih lanjut wrap up-nya. Silakan Pak. Pak Jati, are you there? Wah, Pak Jatinya hilang kayaknya. Oke, kalau Pak Jatinya hilang saya... Enggak ada. Oh, ada. Ada. Hadir. Pak Tua ini kan Oke. nyari tombol yang kecil susah kan. Mohon maaf. Jadi Baiklah. kita sudah di penghujung acara sebelum tanya jawab. Ya. Jadi hari ini kita mencoba melihat critical thinking sama creative thinking tentunya tidak bisa begitu mendalam, tapi ada 3 hal ya. Understanding untuk membantu siswa mengerti itu saja. Tidak, kalau orang kadang-kadang kan biar dia ngerti ya sudah kita ceritain gitu. Itu ada cara yang lain. Cara yang tadi adalah menggunakan infografik. Jadi infografik itu hanya cara supaya understanding-nya muncul di situ gitu. Dan kebetulan ada banyak contoh software yang bisa dipakai untuk memberikan ruang pada siswa gitu ya. Yang kedua, collecting, survei. Jadi survei itu adalah bagaimana memformulasikan pertanyaan, menginterpretasikan data, dan segala macam. Jadi itu cocok untuk hampir semua SMK ya, jurusan apa-apa saya pikir perlu survei. Tadi ada yang tanya, kalau saya ngajar PAI, mungkin PAI itu pengetahuan agama Islam ya, kalau saya nggak salah. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan survei bisa banget. Gitu ya. Kenapa anak-anak ini di daerah ini malah sholat umpamanya? Survei apa yang bisa kita lakukan? Mari kita pikir. Jadi ada thinking di situ. Gitu. Presenting sama presentation itu ada banyak tadi. Presentation sudah dibantu dengan bling-blingnya PowerPoint, dengan macam-macam. Lalu generally yang menjadi tren yang sekarang. Jadi itu bisa dipakai juga tidak hanya presentasinya, tidak bagus jeleknya tampilan, tapi di balik itu apa yang harus disiapkan dulu. Disitulah proses berpikirnya, ya, yang bisa kita bantukan ke siswa. Banyak juga yang tanya tadi, kalau bahannya diberikan bagaimana? Bahan nanti pasti diberikan ke Bapak Ibu semua. Nanti lewat email, nanti panitia akan memberikan ke sana. Jadi itu kira-kira jadi dari data, dari informasi, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak berpikir kritis dan berpikir kreatif, terintegrasi dalam mata pelajaran yang kita berikan. Menggunakan teknologi, balik lagi, teknologinya sebagai alat, teknologinya punya potensi, tetapi teknologi sendiri tidak akan jalan otomatis gitu. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Celia. Ya. Terima kasih Pak Jati, Bu Vinita atas presentasi yang luar biasa seperti biasanya. Sekarang kita akan menuju ke Q&A, tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Q&A box dulu. Jadi tadi banyak pertanyaan yang lebih spesifik ke tools apa yang dipakai untuk misalnya PAI atau perhotelan dan sebagainya. Nah, tanggapan Pak Jati dan Bu Vinita bagaimana? Karena tadi banyak pertanyaan yang spesifik untuk jurusan-jurusan tertentu. Ya, mungkin saya dulu. Jadi sebetulnya PAI tadi saya sudah singgung ya. Kalau perhotelan kan mau mempresentasikan hotelnya, itu kan perlu presenting tidak. Presentasinya mau ke siapa dan segala macam. Jadi bagian presentasi itu mungkin perlu. Survei mungkin juga perlu. Kalau perhotelan itu surveinya supaya orangnya pada nginap di tempat kita yang mau kita tonjolkan apa ya? Apakah restorannya? Apakah tempat nongkrong kopinya? Apakah kebersihannya dan segala macam. Jadi area itu yang harus kita olah gitu. Tidak bisa sih critical thinking khusus untuk perhotelan adalah nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. No, tidak bisa ya. Jadi critical thinking sama creative thinking harus dimasukkan dalam pelajaran apapun gitu. Ya, kebetulan yang kami berikan contoh itu understanding, collecting sama presenting tadi. Itu hanya contoh. Ya. Dan berpikir itu tadi Vin sudah menyebut berpikir itu sangat-sangat luas. Ada divergent thinking dan segala macam. Kita hanya bermain di ranah 2. Kira-kira semoga menjawab pertanyaan. Ya, kalau Vin mau nambahin silakan.
Oke, aku tambahin dikit. Kalau bertanya, tools apa yang untuk mengajar PAI? Ada yang missing di situ dari pertanyaannya. Tools apa untuk mengajar perhotelan? Jadi jangan toolsnya dulu yang difikirkan, tapi pertama objektifnya dulu kan pastinya. Saya mau ngajar apa? Saya ingin siswa saya bisa apa? Setelah saya ingin bisa siswa saya bisa apa, lalu dipikirkan supaya bisa mereka harus melakukan A, B, C, D. Nah, itu aktivitasnya. Kalau sudah ini punya aktivitas, baru difikirkan tools-nya. Jadi jangan tools-nya dulu dicari, baru memikirkan aktivitasnya gitu. Mau ngajar PAI, mau ngajar PAI-nya yang mana nih? Saya ingin siswa saya bisa apa, mengerti apa, berpikir tentang apa, baru tools-nya. Jadi dibalik berpikirnya ya, dari atas dulu. Bisa sih sebetulnya, misalnya sekarang gini, Bapak Ibu kenal Genially kan, barusan. Terus dilihat-lihat, setelah dilihat-lihat, oh saya bisa nih buat dipakai ngajar ini. Nah itu bisa dibalik sih sebetulnya. Nemu Genially, dapat ide, lalu Bapak Ibu memformulasikan objektifnya, aktivitasnya, dan lain-lain itu pun bisa. Gitu. Itu sih jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Jati. Ada juga pertanyaan lain sebelum kita akan live secara sebelum Q&A secara live. Ya, ini ada pertanyaan menarik di chat. Ya. Bagaimana caranya menumbuhkan critical thinking sama creative thinking. Jadi pertanyaannya cara menumbuhkan. Cara menumbuhkan ditanam terus disiramin, Bu. Enggak deh. Cara menumbuhkannya ya diajak main-main. Ya, kalau dalam tanda kutip. Kalau diajak membuat infografik tadi, itu dua-duanya dapat, critical thinking-nya dapat, kreativitasnya mereka dapat dituntut gitu. Jadi kalau itu memang dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan saja. Aku mau ngajar critical thinking doang deh, nggak usah pakai creativity gitu. Itu nanti menjadi detached. Ya, seperti tadi Vinita sudah menjelaskan bahwa itu seperti orang main kenu. Kadang kiri, kadang kanan, kadang kiri, kadang kanan, gitu ya. Jadi cara menumbuhkannya ya gurunya harus ngajak dalam tanda kutip bermain-main dengan survei, bermain-main dengan presentation tadi, bermain-main dengan yuk kita bikin infografik untuk apa ya, mengumpulkan data, menganalisa dan seterusnya. Saya pikir itu cara menumbuhkannya. Ya. Tapi balik lagi langkah 1 bagaimana, 2 bagaimana tidak bisa karena berpikir itu kan tidak seperti baris berbaris. Berpikir itu sangat kompleks gitu ya. Kalau baris berbaris ya maju kaki kiri dulu dan seterusnya sangat mudah diajarkan. Thinking, ya saya lempar ke ya, dan Celia lagi. Kalau saya boleh tambahkan, kalau menurut saya critical thinking dan creative thinking ini bisa apa ya diasah, disharpen, tapi nggak ini kan apa ya keterampilan yang manusiawi. Ada orang yang punya critical thinking-nya kuat, tapi ada yang creative thinking-nya kuat, dan kita nggak bisa memaksakan ini di aktivitas ini kamu harus critical, nggak boleh kreatif gitu, karena mikirnya jangan yang aneh-aneh, jangan yang imajinatif, kamu harus critical. Rasanya cara orang berpikir nggak bisa dipilah-pilah seperti itu. Jadi tentu ada naluri-naluri di dalam diri siswa kita yang akan mengarah ke arah kritis atau ke arah kreatif, dan itu dua-duanya perlu diapresiasi oleh kita. Begitu sih kalau menurut saya. Mbak Celia. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa raise hand. Di situ ada fitur raise hand. Jadi nanti akan dibantu oleh Mbak Maria. Silakan Bapak Ibu juga ingin bertanya langsung. Bisa dengan fitur raise hand di situ. Ini sebetulnya ada 13, tapi saya tidak tahu apakah ini dari tadi pada waktu awal sudah raise hand atau pada saat Q&A. Oke. Mbak Maria, apakah boleh dibantu untuk kita invite? Ya, invite salah satu. Nanti kalau nggak bisa ya pilih yang lain gitu. Ya, bentar, saya Ibu Lindawati. Ibu Lindawati. Ya, Ibu Lindawati. Halo Ibu Lindawati. Apakah bisa mendengar? Apakah bisa mendengar kami, Ibu? Kalau tidak, rupanya tidak. Yang lain. Ya. Ibu Elprida Simanjuntak.
Ibu Elfrida Simanjuntak. Sebentar ya. Itu ada Ibu Lindawati masuk. Elfrida masuk. Ibu Lindawati dan Ibu Elfrida. Dua-duanya masih masuk ya. Bisa mendengarkah? Apakah bisa mendengar? Silahkan di unmute. Silakan di unmute. To unmute. Mungkin bisa masukkan 2-3 lagi, jadi kita... Ya, Ibu Elfrida Ibu Elfrida sepertinya sudah ya. Elfrida. Oke. Halo, selamat siang Ibu Elfrida. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Ya, siang. Bu. Silakan Ibu. Loh, kok hilang? Oh, ada. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak kita itu ada yang tidak mau atau merasa tidak memikirkan, tidak mau untuk lebih kreatif. Bagaimana cara saya sebagai guru supaya anak ini bisa lebih aktif mengikuti teman-temannya di saat kita menyajikan materi pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, saran saya bagaimana menyembuhkannya, diajak, balik lagi, diajak bermain-main dengan, bisa dengan survei, bisa dengan apps-apps yang lain, tapi harus diajak. Tetapi kreativitas ini bukan mereka tidak mau sebetulnya, tapi mungkin kalau diajak dalam kelompok, dilibatkan, dan segala macam dalam kegiatan, disitulah kreativitas akan muncul gitu. Kreativitas memang tidak bisa diajarkan seperti hal-hal yang lain, tetapi siswanya harus diberi ruang. Saya tadi bilang ruang ya, ruang untuk berkreasi, ruang untuk berpikir. Sediakan ruang-ruang itu, Ibu. Kalau ada ruang-ruang itu, saya pikir pasti mau. Gitu. Paling tidak dia mengamati temannya berkreasi, itu juga sudah belajar. Mungkin Vin menambahkan? Oke. Agak susah meresponnya karena nggak terlalu spesifik ya. Dalam konteks apa anak tidak mau kreatif. Tapi saya mungkin bisa share pengalaman saja. Biasanya, kan tadi seperti saya bilang, anak itu punya kesukaan yang berbeda-beda, punya cara berpikir yang berbeda-beda, dan lain-lain. Nah, untuk menumbuhkan kreativitas, kita bisa memberikan kebebasan pada siswa untuk merespon dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua nyaman dengan merespon dalam bentuk teks misalnya. Tidak semua nyaman merespon dalam bentuk suara. Tidak semua nyaman merespon dalam bentuk gambar. Jadi kita bisa memberikan kebebasan itu. Oke, saya punya, misalnya seperti tadi ketika saya kasih gambar warung yang kosong. Semua tadi saya paksa sih untuk merespon dengan teks. Tapi sebetulnya kalau kita punya waktu panjang, boleh respon pakai suara ya. Misalnya kalau di WhatsApp group pakai voice note. Boleh merespon pakai gambar. Boleh merespon pakai emoticon, emoji, dan lain-lain. Itu memberikan kebebasan pada anak dan mereka tahu bahwa, oh, guru saya itu tidak punya standar kita harus seperti apa. Tapi guru saya menerima, mengapresiasi any different kinds of responses, memberikan banyak pilihan kepada mereka, memberikan kebebasan ruang untuk berkreasi bagi mereka. Begitu yang saya bisa jawab. Mungkin teman-teman yang lain, panelis yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan jika ada Bapak Ibu panelis yang lain yang akan menambahkan. Kalau ya, tidak ada, kita akan coba ke Ibu Elfrida coba. Elfrida, Ibu Elfrida, apakah masih ada pertanyaan? Ibu Elfrida masih mute. Ya mungkin pilih yang lain. Yap, saya akan coba pilih yang lain. Ibu Pak Bambang Yulianto. Pak Bambang Yulianto. Iya. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Yang Pak. Siang juga. Ya, Pak Jaki, Mbak Vinita, Mbak Celia, dan lain-lain. Memang menarik
ulasannya tadi, siswa jadi kreatif. Cuman pertanyaan saya, mungkin satu mapel itu kreatif. Kan sebenarnya tadi ada banyak proyek begitu. Jadi butuh waktu, butuh tenaga, butuh kelompok. Nah masalahnya kadang-kadang itu pelajaran lain itu juga melakukan hal yang sama. Sehingga anak-anak, wah pekerjaan saya mapel ini sudah banyak, ini banyak. Akhirnya mereka juga overload begitu permasalahannya. Karena gurunya sangat kreatif semua. Nah, itu pengalaman dari kami. Terima kasih. Itu pengalaman saya. Sekarang share cerita saja. Share cerita yang dilakukan oleh, kebetulan bukan SMK, tetapi guru SMP. Itu dia guru bahasa Inggris, lalu dia belajar satu proyek begini, lalu mengajak guru ekonomi, lalu dia mengajak guru matematik untuk berkolaborasi. Ya. Jadi memang diperlukan, yang saya lihat, kalau SMK ini gurunya kreatif semua. Sudah banyak belajar aplikasi A, B, C, D, E, tetapi jalannya sendiri-sendiri gitu. Nah, saran saya kalau bisa di-package menjadi satu proyek saja gitu. Jangan setiap guru jadi membuat proyek tersendiri, kasihan siswanya. Kalau kasihan siswanya balik lagi terlalu jenuh, anak-anak nggak belajar juga. Jadi males gitu. Jadi umpamanya survei, ini yang survei di mata pelajaran apa. Nanti kalau waktu presentasi umpamanya dalam pelajaran bahasa Inggris gitu. Ya kan, terus infografiknya ini pas pelajaran apa gitu. Jadi mungkin dipikirkan temanya, lalu berkolaborasi, ngajarnya juga mungkin lebih enak juga gitu untuk memeriksanya. Jadi setiap stage itu dipikirkan. Untuk contoh konkretnya saya tidak bisa memberikan contoh konkret sih, tapi mungkin ide itu mungkin bisa dikembangkan. Gitu. Mungkin Vin mau nambahin? Ya sih, ya kurang lebih sama Pak Jati. Kita perlu membuat project yang cross curriculum subject gitu ya, bekerja sama dengan guru dari mata pelajaran lain. Susah, pasti susah. Mumpung ini mau awal tahun pelajaran, jadi mungkin Bapak atau teman-teman yang lain bisa mulai pikir-pikir, colek-colek, kalau saya punya project ini, saya bisa kerjasama dengan siapa ya, gitu. Dengan mata pelajaran apa ya, mungkin tidak terlalu banyak, 2 atau 3, misalnya ada pelajaran bahasa biasanya cukup fleksibel, karena nanti bagian presentasinya di bahasa atau bagian tulis-tulisnya di bahasa gitu. Tinggal mikir, saya mau kerjasama dengan bagian konten apa, atau kalau ada mata pelajaran yang berhubungan dengan komputer. Jadi konten, bahasa, dan komputer. Itu bisa bekerja sama bertiga, kontennya dari misal saya nggak terlalu tahu mata pelajaran yang ada di SMK ya, let's say science gitu. Science, bahasa, dan teknologi. Itu akan menjadi kerjasama yang harmonis seperti itu. Tapi pasti harus bisa direncanakan mau berapa pertemuan nih proyeknya, yang bahasa ngapain, yang teknologi ngapain, yang sains ngapain, dirancang di awal baru dieksekusi. Nggak bisa dadakan gitu Pak. Ya, ini ada contoh yang bagus dari SMK Kesehatan Global Cendekia, itu sudah melakukan. Jadi silakan mungkin teman-teman yang lain kalau mau studi banding begitu atau ngobrol-ngobrol mungkin dengan SMK Global Cendekia, itu ada Ibu Fitri Wahyuni yang sudah melakukan. Ya. Sudah melakukan, nah itu mungkin bisa dicontoh kira-kira begitu. Panelis yang lain ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu panelis mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada ya. Saya tambahkan sedikit Pak Jati. Oh ya. Pak Heri. Terima kasih Pak Jati, Mbak Vinita Teselia, dan Ibu Bapak semuanya. Banyak sekali yang kita pelajari di masa pandemik ini dan bahkan kadang menjadi terlalu banyak gitu ya, menjadi beban. Saya ingin merangkum bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jati dan Mbak Vinita hari ini adalah modeling. Sehingga Bapak Ibu silakan mengambil ide-ide yang bisa kiranya diterapkan di konteks masing-masing, kemudian dipraktekkan, dan tentu nanti direfleksi begitu. Pasti tidak semuanya akan berjalan sempurna seperti yang disampaikan. Nah, di sanalah ruang untuk berkreasi. Kalau kita bicara creative thinking, setelah refleksi justru Bapak Ibu dipaksa dalam tanda kutip berkreasi baru lagi kan di setiap akhir lesson plan atau semester bahkan. Kritisnya, Bapak Ibu sendiri juga sebenarnya diminta
mempraktekkan itu sendiri dan terus-menerus, kira-kira anak saya kalau mau bisa ABC sesuai dengan tujuan pembelajaran suatu lesson plan, saya harus bagaimana? Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Vinita tadi, misalnya kolaborasi dan Pak Jati kolaborasi antar mata pelajaran, misalnya bahasa, komputer, dan matematika, dan lainnya, saya yang menambahkan ada kerangka besar namanya STEAM. Mungkin pernah dengar? Kalau yang sering dipakai dan ada di Bandung, teman saya itu bilang guru, dia pakai STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Bapak Ibu banyak juga kemudian yang mencobakan menambahkan arts atau mata kuliah atau pelajaran seni atau sosial. Jadi STEAM tulisannya. Nah, itu maksud saya perlu Bapak Ibu punya konsep besar yang digunakan sebagai landasan untuk bekerja nanti bersama-sama dengan pihak-pihak yang relevan. Gitu. Misalnya kalau STEAM, proyek besarnya adalah ada drama, di mana dramanya kemudian ada orang IPA, ada orang katakanlah teknik begitu, kemudian matematika, ada orang dari humanities atau apa namanya humaniora ya. Jadi apakah dia IPS, bahasa dan seterusnya. Nah, ini tentu bisa dipraktekkan bersama, tapi ujung besarnya adalah misalnya pertunjukan drama atau seni atau bahkan project science project. Orang IPA-nya atau ilmiahnya akan bekerja pada sisi misalnya mengukur berapa besar harus besar dari panggung, atau dia project roket misalnya rocket science project, itu bisa mengukur kira-kira kalau mau terbang roketnya berapa dayanya, berapa besarnya dan seterusnya. Sisi arts-nya misalnya bisa masuk pada sisi presentasi tadi untuk bahasa, bisa juga pada sisi designing dari project-nya, atau kalau dia panggungnya, designing dari panggungnya, pakaian, aksesoris, dan seterusnya. Matematika bisa masuk pada bagaimana mengukur yang pas begitu dari ruang tertentu di panggung atau dalam sebuah project tertentu. Tentu ini harus disesuaikan dengan konteks masing-masing, sekali lagi dicobakan, direfleksikan, kemudian dimodifikasi. Terima kasih. Terima kasih inputnya Pak Heri, karena waktunya sudah terbatas. Tapi ada satu pertanyaan menarik, mungkin singkat saja, Pak Jati dan Bu Vinita. Ada yang bertanya tentang misalnya gurunya sudah mendesain sedemikian rupa model dan metode, tapi ternyata agak sulit mengontrol karena sekarang pembelajarannya jarak jauh. Nah, bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini dalam konteks pembelajaran jarak jauh? Mungkin singkat saja Pak Jati dan Bu Vinita. Ya, mengontrol pembelajaran jarak jauh memang sangat sulit, dan satu yang menurut saya yang harus ditumbuhkan tidak dari siswanya sih, tapi lebih dari gurunya. Kita harus mempercayai bahwa siswa kita orang baik dan mereka mau belajar. Itu satu. Karena dia orang baik, siswa baik dan mau belajar, maka saya harus memberikan instruksi yang jelas, gitu kan, yang mereka bisa kerjakan, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Dengan trust itu, sebetulnya kontrolnya sangat mudah. Tinggal ditanya, kamu sudah mengerjakan yang ini belum? Ini sudah belum? Jadi harus ada trust dulu. Kalau hubungannya masih ada jarak, kamu murid, aku guru, untuk mengontrol dalam keadaan pandemi ini sangat sulit. Kita bukan mata-mata, kita bukan apa, tapi kalau kita berteman dengan siswa dalam tanda kutip, itu kita bisa mengontrol, bertanyanya tidak harus, sudah kamu kerjakan belum yang nomor ini, kamu bisa enggak, bukan. Tapi gimana, ngalamin kesulitan tidak? Apa yang perlu saya bantu? Gitu. Jadi bahasa-bahasa itu yang harus keluar dalam konteks pandemi yang sekarang. Karena kasihan juga, siswa-siswa itu kasihan, bosen di rumah, biasa keluar dan segala macam, ketemunya itu saja, ruang geraknya terbatas, yang sama, stres juga gitu. Itu kita juga harus maklum. Jadi very basic, kalau teorinya saya nggak tahu, tapi basic instinct saya mengatakan begitu. Vin? Ada tambahan Bu Vinita, singkat saja, karena waktunya terbatas. Oke. Ya, setuju dengan Pak Jati, trust your students.
Terus sebetulnya mengerjakan project itu adalah waktu yang tepat buat kita mengajarkan pada siswa kita untuk planning, time management, project management. Jadi di awal sebelum mulai project, mereka diminta untuk membuat their own timeline. Bikin timeline-nya sendiri, timeline-nya jangan dibuatkan oleh guru. Setelah membuat timeline, mereka sudah tahu minggu 1 ngapain, 2, 3, 4 ngapain. Gurunya tinggal dalam tanda kutip nagih. Minggu 1 apa yang sudah kamu lakukan, nyampe tidak timeline-nya, kalau tidak nyampe jangan dimarahin. Tapi mungkin diajak ngobrol, problemsnya di mana, terus didiskusikan solusinya seperti apa. Yang kedua, di timelines itu juga perlu ada roles of the students. Misalnya satu kelompok ada 4 orang, itu 4 orang tuh tugasnya apa? Si A ngapain, B, C, D ngapain. Tidak harus mengerjakan satu hal bersama-sama. Ada yang ahli dalam menulis, ada yang ahli dalam mendesain, ada yang ahli dalam mewawancara, dan lain-lain. Jadi mereka bisa diberi roles berdasarkan preference-nya mereka, dan mereka bisa pilih roles-nya sendiri. Itu pun nanti bisa dibahas dalam progress check-nya itu, timeline-nya itu. Oke, ini masalahnya di sini, siapa yang harusnya melakukan, kenapa itu terjadi, dan lain-lain. Baik, jadi antara trust dan project planning. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Thank you. Sebelum berakhir, Shell, untuk teman-teman, terima kasih karena ini ada banyak pertanyaan tentang ngajakin teman untuk bikin project susah gitu. Saya kebetulan punya ide, tapi idenya instan banget ya. Mungkin bisa diterapkan gini. Kalau ngajak teman-teman itu jangan ngajakin yuk kita bikin project terus ngomongin ide dan segala macam, jangan. Tapi mungkin karena yang namanya teknologi itu bisa menjadi magnet gitu. Aku baru belajar apps ini loh. Apps ini kayaknya keren begini. Kalau ini aku punya ide begini, kalau kita rangkai gitu. Jadi approach pendekatan ke teman guru yang lain, jangan ini di KD ini dan ini di kurikulum ini gitu, tapi lebih ke bling-blingnya dulu gitu. Jadi selamat menipu teman-teman untuk bisa berkolaborasi, kira-kira gitu. Ya, kembali ke Celia. Ya, terima kasih Pak Jati dan Bu Vinita atas penjelasan dan presentasi yang luar biasa. Semoga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran pada masa sekarang, jarak jauh atau nanti ketika sudah kembali ke kelas. Saya kembalikan ke Mbak Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Celia, terima kasih Bu Vinita, Pak Jati, Pak Heri, dan teman-teman panelis IT lainnya. Terima kasih juga tadi ada Bu Elfrida dan Pak Bambang yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan Bapak Ibu mendapatkan lebih banyak ide atau masukan yang mungkin Bapak Ibu bisa cobakan di kelas masing-masing. Baik sekarang pada saat Bapak Ibu masih mengajar di rumah atau nanti pada saat Bapak Ibu sudah kembali ke sekolah begitu. Nah, untuk informasi, rekaman webinar 2 minggu lalu, webinar 1 dan webinar 2 sudah tersedia di YouTube British Council Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang kebetulan minggu lalu belum sempat bergabung, silahkan dilihat di YouTube kami, dan kemudian silahkan dibagikan juga ke rekan-rekan Bapak Ibu guru lainnya. Kemudian sesi ini juga nanti akan kami upload di channel YouTube yang sama, jadi silahkan. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Telegram Work Ready, silakan bergabung melalui link yang ada di layar untuk mendapatkan informasi mengenai rangkaian program Work Ready. Kemudian setelah itu bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan pengalaman Bapak Ibu pada saat berpartisipasi dalam rangkaian webinar ini, silahkan membagikannya melalui Instagram dan tag ID British. Kemudian pengumuman minggu depan adalah sesi terakhir dari rangkaian webinar Work Ready. Jadi minggu depan di hari Rabu tadinya itu ada sesi terakhir yang berjudul Teknologi untuk Assessment. Nah, pengumuman bahwa sesi hari Rabu akan kita pindahkan menjadi hari Senin. Jadi yang tadinya akan diadakan di tanggal 10 hari Rabu akan dipindah menjadi tanggal 8 Juni hari Senin minggu depan di jam yang sama. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, tidak perlu mendaftar ulang, jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan link yang sama yang Bapak Ibu sudah terima melalui email. Dan bagi Bapak Ibu yang belum daftar, silahkan mendaftar melalui link yang tertera di layar. Jadi mohon diperhatikan bahwa minggu depan kita akan berganti hari dari hari Rabu ke hari Senin di jam yang sama, pukul 10 sampai 11.30. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang belum atau sudah mendaftar tapi belum mendapatkan email untuk yang berisi link, silakan nanti hubungi tim British Council. Gitu.
Nah, topik minggu depan adalah teknologi untuk assessment yang akan dipandu oleh Ibu Lutfi dan Pak Daniel. Jadi akan mengulas beberapa prinsip tentang memberikan umpan balik untuk siswa melalui pembelajaran daring. Jadi pastinya akan sangat menarik dan berguna untuk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal bahwa setelah Bapak Ibu keluar dari sesi webinar ini, Bapak Ibu akan langsung diarahkan menuju halaman umpan balik. Jadi mohon luangkan sedikit waktu Bapak Ibu untuk memberikan atau mengisi surveinya, untuk memberikan sedikit masukan untuk perbaikan program ini ke depannya. Kemudian, link untuk mengunduh sertifikat digital dan materi webinar hari ini akan di-emailkan ke Bapak Ibu 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, jadi besok. Bagi Bapak Ibu yang mungkin besok sore belum mendapatkan email, silahkan hubungi tim British Council untuk kami bantu. Kemudian, informasi tambahan untuk sertifikat, Bapak Ibu nanti akan dapat mengetik nama Bapak Ibu langsung di sertifikatnya dalam bentuk PDF, jadi memang kami tidak menyediakan sertifikat yang mencantumkan masing-masing nama Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan sendiri nama Bapak Ibu di dalam sertifikat tersebut. Baik, kalau begitu, sekian sesi webinar hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih untuk tim panelis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sampai bertemu lagi di sesi webinar kita yang terakhir minggu depan di hari Senin. Selamat siang, terima kasih, dan semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak Jati, Mbak Celia, Mbak Vinita. Terima kasih. Pak Jati. Teman-teman ITL. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih Mbak Maria. Thank you BC. Thank you teman-teman. See you. See you. Ini sudah di stop kan recordingnya nanti? Masih? belum saya stop. Ya. Sudah di stop belum?